Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Sukabumi menghadapi tantangan era milenial. By the way, ada yang tahu nggak milenials itu apa? Secara awamnya deh, secara pengertian awamnya gitu. Milenial itu anak-anak yang lahir di tahun 90-an, tahun 2000, mungkin kita itu kan tahun 2001 ya, kita termasuk milenial. Terus orang-orang milenial itu udah megang teknologi yang canggih, yang mengerti online, sistem pendidikannya udah ngerubah, mereka udah menghadapi itu semua. Berarti ada perubahan-perubahan ekstrim di bidang teknologi, pendidikan gitu kan, yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Simpelnya kayak gitu ya. Kalau umur mereka 18 tahun yang mereka ketahui hanya ya kalau di Sunda mah bebeltokan. Main-main ya. Iya, surat menyurat. Ya, tradisional. Sedangkan angkatan kita sekarang umur 18 tahun tuh ya bahkan kuliah pun online gitu. Iya. Maksudnya udah lebih kenal teknologi lebih jauh gitu dibandingkan generasi yang daripada 18 tahun 70-an beda ya gitu. Mari kita kembali ke tema tadi. Pemuda Sukabumi menghadapi era milenial. Tantangan era milenial. Milenial itu berarti 4.0 dong, dimana teknologi itu lebih gencar-gencarnya. Iya. Tantangannya itu kita harus benar-benar menghadapi si teknologi itu. Kalau misalnya kita ketinggalan ya kita jatuhnya gaptek gitu. Iya. Pasti gaptek. Itu tantangan pertama. Kalau kita nggak ikut roda zaman, maka kita akan gaptek pasti. Yang kedua ada gak nambahin? Kalau nggak ada kita ulik dulu yang pertama nih. Ulik dulu aja. Teknologi. Tadi kan kita ngebahas bab teknologi. Teknologi ini kita bisa ambil contohnya handphone. Ya. Dengan adanya handphone dan teknologi internet yang terus berkembang, maka informasi yang didapat begitu cepat. Ya. Setuju. Contoh, sekarang saya ngeluarin berita A sore ini gitu. Saat ini di record, maka besok pagi orang-orang di seluruh dunia bisa mengakses itu. Ya, benar. Nah, yang menjadi tantangan itu kan baik. Yang jadi tantangan adalah saat adanya berita hoax misalkan. Gitu kan? Ya, contoh nih. Di Sukabumi terjadi pemukulan ormas A terhadap ormas B. Padahal itu hoax misalkan. Misalkan ya. Sorenya di-upload jam 4, jam 6 sore. Ormas yang satu lagi, wah, teman saya dikeroyok, kita serang balik. Padahal belum tentu benar. Itu persoalannya, itu tantangannya. Jadi apa yang harus dipersiapkan kalau persoalan teknologi dan informasi tadi? Kalau untuk cara menanggulangi berarti ya menanggulangi ya itu yang harus dilakukan adalah biar tidak gampang termakan hoax. Salah satu caranya adalah dengan tidak memakan informasi secara mentah-mentah secara langsung. Harus punya filter gitu ya. Masalah yang ada di era milenial itu, mereka itu lebih senang lihat judul dulu langsung. Pentingnya literasi. Dalam artian dalam bab ini cara menanggulanginya dalam tantangan teknologi dan informasi ini adalah kita harus mengasah literasi kita. Harus kuat membaca, betul? Ya. Karena dengan literasi kita bisa menentukan apa reaksi nantinya seperti apa, karena kita sudah secara utuh. Di samping hal itu pun kita harus punya 2 referensi menurut gua pribadi. 2 referensi karena apa? Karena belum tentu berita A dengan berita B sama gitu. Ya paham. Ya kan? Contohnya CNN mengeluarkan berita tentang topik yang sama dengan topik yang sama tapi isinya beda dengan liputan 6. Perlunya kita melihat 2 berita ini agar bisa membandingkan. Setelah membandingkan 2 berita ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata dari 2 berita ini saya harus melakukan A atau B. Akhirnya kita tidak gegabah dalam berekspresi atau mengekspresikan reaksi dari si berita tadi gitu intinya. Karena milenial ini anak-anak pada jadi nggak sabaran gitu. Jadi pengennya instan. Iya. Betul kan jatuhnya jadi nggak sabaran. Lagi itu lama dikit marah. Itu jadi lebih emosi gitu karena kurang sabar itu. Karena dia udah dimanjain dengan teknologi. Tapi yang terpenting fakta yang ada karena hal instan itu anak-anak mudanya mentalnya jadi apa ya? Kalau itu beberapa orang bilang mental tempe. Yang lemah lah. Dalam
menghadapi kehidupannya dia jadi manja segala macam. Itu yang bahaya. Cara menanggulangi instan ini sebetulnya ada di keluarga kalau menurut gua pribadi. Setuju nggak? Maksudnya gini, lingkungan keluarga lingkungan. Dimanjakan sejak bayi gitu. Sekarang bayi udah dikasih handphone, biar gak nangis gitu. Padahal kan masih ada bayi disuapin kan smartphone gitu kan. Ya kan padahal ada hal-hal yang bisa dilakukan selain memberikan handphone gitu. Contoh ajakin main atau hiburan seperti dulu. Dulu gua inget orang tua gua waktu tahun berapa ya? 2005-an. Masih mungkin umur gua masih 4 atau 3 tahun. Setiap gua pengen sesuatu itu yang dikatakan adalah kamu boleh dapat ini asalkan kamu misalkan let's say sholat 5 waktu nggak bolong-bolong selama sebulan gitu kan. Jadi itu ada proses dulu gitu. Termotivasi termotivasi nggak langsung instan nih ada nih enggak kayak gitu. Akhirnya gue bisa survive di kondisi seperti ini gitu. Karena gue tahu perjuangannya kayak gimana, prosesnya kayak gimana gitu. Kan teknologi maju nih. Terus informasi diakses dengan mudah segala macam. Itu ada kaitannya dengan globalisasi nggak? Jelas ada sih soalnya kan globalisasi itu pengertian kecilnya adalah kayak mudahnya pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain atau suatu tempat lain, itu namanya globalisasi. Nah, kalau misalnya teknologi lebih canggih, lebih baik dan lebih bagus, informasi yang didapat dari setiap negara atau setiap orang akan lebih mudah. Jadi kita bisa tahu ya, drakor terbaru ini. Yes, BTS ngeluarin album. Padahal kan jarak dari Korea Selatan ke Indonesia pun jauh sekali, tapi karena teknologi dan globalisasi ya. Nah, ini juga jadi persoalan, masuknya ke budaya. Itu persoalan di era milenial. Di saat kita mengimpor budaya sebanyak-banyaknya, budaya K-pop, budaya Amerika, budaya Arab, budaya Jepang. Tapi budaya kita kayaknya sedikit hanya sedikit orang. By the way, kalau gua rasa itu karena adanya rasa malu. Disebutnya kuno. Bener gak? Ya, budaya luar masuk ke kita itu bagus. Kita bisa belajar dari mereka. Tapi di sisi lain kita sedih gitu dengan banyaknya budaya asing yang masuk ke kita melupakan budaya kita sendiri. Itu yang sangat disayangkan. Contohnya aja. Itu contoh yang negatif. Yang negatifnya. Apabila ada ya kita sebut idolnya lah ya, idolnya itu dihina. Nah, si K-pop ini kayak tidak terima, wajar sebenarnya, tetapi mengekspresinya mereka yang salah sampai contoh. Nah, yang jadi persoalan adalah mau bunuh atau sudah mentuhankan saya. Ada kan agama BTS. Agama BTS. Agamaku agamaku BTS. Malaikatku EXO. Benar. Itu milenial yang terlalu fanatik. Nah, itu yang jadi persoalan. Kita berbicara Sukabumi. Kalau Anda tahu setiap hari Minggu di Lapang Merdeka selalu ada yang nggak jadi masalah. Sekali lagi silahkan, itu menjadi hak. Itu sudah menjadi hak selama tidak merugikan orang lain. Betul? Ya. Yang jadi persoalan adalah saat kita mengkritik mereka. Saat kita mengatakan, jangan tengah jalan. Karena ada yang joget-joget tengah jalan. Kita sebagai pengguna jalan sangat-sangat terganggu dengan hal itu. Itu sebagai bentuk perhatian kita terhadap orang tersebut. Biar nggak tidak celaka. Biar tidak ada kecelakaan. Tapi saat kita kritik malah, ampun Bang Jago. Kita tuh hanya ingin memberitahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Bukan kritiknya yang salah ya, tapi tempat dia melakukan videonya itu salah, di tengah jalan lah, di trotoar lah, ya meskipun trotoar adalah hak umum, tapi tidak seperti itu. Siapkan prasarana ya, ruangan untuk pemerintah sih lah. Nah, ini untuk pemerintah. Sebagai kebijakan pemerintah di mana anak muda itu diberi wadah gitu. Wadah untuk Karena kalau kita lihat di Kota Sukabumi di Lapang Merdeka banyak sekali orang-orang yang let's say mereka sebutnya TikTokaholics atau TikTokers. Bahkan mereka bikin klan sendiri loh. Ya, klan-klannya ada. TikTok Sukabumi. Come on, every time is TikTok ya. TikTok Sukabumi basis jalur. Waduh. Kita nggak bisa men-stop itu. Makanya kita punya ide. Kita bertiga punya ide gimana kalau pemerintah memberikan ruang untuk anak-anak khusus lah gitu. Khusus. Jangan sampai di tengah jalan, di trotoar, yang mana trotoar itu hak pejalan kaki. Budaya luar yang masuk ke kita itu balik lagi.
mungkin pemerintah kurang memberikan wadah yang lebih berfaedah. Contoh, itu mari anak mudanya kita bermain angklung misalnya. Itu kita belajar golek gitu kan. Itu kita main wayang segala macam, nggak ada wadahnya gitu, nggak ada untuk di Sukabumi ini. Meskipun ada paling hanya beberapa festival aja. Iya, beberapa festival dan itu tidak masuk ke masyarakat yang lebih luas. Closing statement dari saya pribadi, bener tadi tentang pemerintah harus ikut andil gitu kan, kemudian keluarga dan sekolah. Saya pribadi ingin berbicara kepada kalian yang mungkin menonton ini dari kalangan pemuda. Kita sebagai anak muda harus memiliki ide. Sebetulnya dari seluruh persoalan, menurut perspektif saya yang jadi persoalan adalah pola pikir. Kita bukan berperang dalam senjata, kita itu berperang dalam ideologi atau ide. Anak mudanya yang tidak kritis, maka tidak akan ada pembangunan yang ideal. Contoh, saat pemerintah atau siapapun itu yang berkuasa ataupun perusahaan A, B, C, aplikasi apapun yang melakukan kebijakan, kalau kitanya tidak kritis, kita akan makan mentah-mentah dan kita akan menjadi korban dari kebijakan itu. Maka pentingnya kritis. Anak mudanya harus berpikir kritis, yaitu berpikir bagaimana caranya setiap ada persoalan yang tidak masuk akal dipikirkan oleh kita, kemudian kita speak up, berani berbicara. Persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius. Karena di saat anak mudanya khususnya Sukabumi tidak bisa kritis, yang terjadinya adalah taklid atau terbawa-bawa. Gua mah ikut-ikut aja deh. Harus kritis, harus berprinsip dan berkarakter. Karakter itu penting. Literasinya kuat, segala macem. Itu menjadi dasar kita agar kuat ke depannya. Gitu. Kemudian untuk pemerintahnya, jangan membangun infrastruktur terlalu banyak, sementara karakter pemuda-pemudinya diabaikan. Itu mengutamakan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya dulu harus berkualitas, barulah ke infrastruktur yang lainnya gitu. Karena supaya kita tidak mengimpor tenaga asing. Contoh kecil nih, ini ide dari kita ya. Contohnya, pemerintah ngambil 5 orang dari Semansa, Semanda, Semanti, Semanda di kota Sukabumi. Kemudian kuliah A, B, C, D. Ambil beberapa orang, jadikan itu agent of change di sekolahnya masing-masing terlebih dahulu. Maksudnya apa? Menyebarkan literasi. Setelah menyebarkan literasi, supaya anak-anaknya berpikir kritis, pola pikirnya sistematis, sehingga bisa membangun bersama-sama, bersinergi dengan pemerintah, membangun kota Sukabumi yang lebih renyah. Lebih renyah. Sempurna.